Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ulan Hakim, NIM 2303419023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu implementasi kurikulum bahasa Arab. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Ustadzah Darul Qutni. Baik, langsung saja kita mulai. Implementasi kurikulum bahasa Arab pengertiannya yaitu adalah suatu penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak. Atau dengan kata lain, implementasi adalah realisasi dari sesuatu yang mana ketika kita merealisasikan sesuatu tersebut dapat memberikan efek atau dampak terhadap sesuatu yang lain. Nah, implementasi ini juga bisa dikatakan sebagai proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis. Sehingga dampaknya adalah berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai sikap. Jadi implementasi kurikulum itu mempunyai dampak pada perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai dan sikap. Itu adalah pengertiannya. Kemudian ada lagi, implementasi kurikulum ini juga diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis atau written curriculum ke dalam bentuk pembelajaran. Nah, ada pula diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Kemudian dikutip dari Binti Maunah, di antaranya pendapat Mojone dan Wildavki tahun 1979, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nah, implementasi kurikulum ini merupakan proses interaksi antara fasilitator dengan pengembangan kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar atau sasarannya. Itu menurut Mulyasa tahun 2009 179. Kemudian pengertian-pengertian tadi itu memperlihatkan atau kita dapat menyimpulkan bahwa kata implementasi itu merujuk pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Maka implementasi kurikulum bahasa Arab merupakan proses untuk melaksanakan ide, program, atau harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan-perubahan yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab. Begitu. Yang lanjut. Kita memasuki implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disingkat KTSP dan kurikulum 2013 pada SLTP atau SLTA. Nah, yang A, implementasi kurikulum 2013. Seperti yang kita tahu bahwa kurikulum 2013 itu diawali dari kegelisahan melihat sistem pendidikan yang diterapkan selama ini. Jadi selama ini tuh KTSP itu hanya berbasis pada pengajaran untuk memenuhi target pengetahuan siswa. Jadi yang diutamakan pada KTSP yaitu pengetahuan. Nah, berubahnya KTSP ke kurikulum 2013 ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaharui setelah dilakukannya penelitian untuk pengembangan kurikulum yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Jadi kebutuhannya itu harus disesuaikan dengan kurikulumnya itu harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh generasi muda. Kurikulum 2013 ini memadukan 3 konsep. Jadi ada 3 konsep di dalamnya yang saling tersambung begitu. Yaitu apa? Sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Nah, melalui konsep itu, keseimbangan antara hard skill dan soft skill dimulai dari standar kompetensi kelulusan atau SKL. Kemudian ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian dapat diwujudkan. Menurut Sunarti. Nah, kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada dimensi pedagogi modern dalam pembelajaran. Berbeda dengan KTSP yang lebih mengedepankan pengetahuan siswa. Nah, apa yang dimaksud menekankan pada dimensi pedagogik modern, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Seperti pendekatan ilmiah itu adalah scientific approach dalam pembelajaran, sebagaimana yang dimaksud adalah meliputi kegiatan 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, menurut Mulyasa, ada beberapa penjabaran mengenai implementasi atau perwujudan kurikulum 2013. Yang pertama adalah untuk menyukseskan implementasi kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, mengubah mindset sesuai tema kurikulum 2013. Yang ketiga, membentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian yang keempat, membangun sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kelima, yang terakhir, yaitu dapat memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. Dan yang kedua, yaitu implementasi kurikulum 2006 atau yang biasa kita sebut KTSP. Nah, KTSP ini merupakan singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi dan karakteristik sekolah atau daerah, sosial, budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Jadi fokus kurikulum KTSP ini adalah menurut saya itu lebih fleksibel karena disesuaikan oleh karakter budaya masyarakat setempat, berbeda dengan kurikulum 2013. Nah, implementasi KTSP adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Kemudian implementasi KTSP pada mata pelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu KTSP sebagai inovasi kurikulum. Sesuai dengan sifat yang dinamis, para pengembang kurikulum senantiasa melakukan inovasi kurikulum. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kemajuan peradaban. Hal tersebut terbukti dengan adanya kurikulum tahun 1962, 68, 75, 84, 94, 2004, dan 2006 yang dikenal dengan kurikulum KTSP. Nah, perubahan kurikulum ini kita sebut juga dengan inovasi kurikulum merupakan suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan mampu membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Jadi tidak hanya terdampak pada siswa-siswa, tetapi ada dampaknya terhadap kurikulum itu sendiri. Nah, kemudian yang B, yaitu KTSP sebagai dokumen kurikulum. Kurikulum selain sebagai implementasi atau sebagai perwujudan, nah itu kurikulum juga sebagai dokumen. Kurikulum sebagai dokumen merupakan kurikulum tertulis yang dijadikan pedoman bagi setiap guru sekaligus pengembang kurikulum. Yang pertama, tentu ada struktur KTSP dokumen 1, yang kedua struktur KTSP dokumen 1 yang meliputi silabus dan RPP. Kemudian yang ketiga baru KTSP bahasa Arab. Nah, kemudian yang keempat, implementasi KTSP bahasa Arab. Implementasi KTSP adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Dan yang kelima, bahasa Arab sebagai mata pelajaran.
Sebagai alat komunikasi bahasa merupakan suatu alat yang sangat penting dalam kehidupan bersosial. Dengan bahasa manusia dapat menyampaikan ide maupun pikirannya. Dan yang keenam, komponen kurikulum bahasa Arab. Nah, komponen kurikulum bahasa Arab ini meliputi komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan komponen utama yang harus ditentukan dan dirumuskan sebelum merumuskan dan menentukan komponen lainnya. Nah, dalam implementasi kurikulum bahasa Arab ada tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi misi atau mengembangkan tujuan implementasi secara operasional yang ingin dicapai. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan implementasi. Nah, tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, tentu dalam mengimplementasikan kurikulum bahasa Arab ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada dua, yang pertama yang KTSP itu faktor-faktornya adalah yang pertama karakteristik kurikulum, kemudian yang kedua strategi implementasi, yang ketiga ada karakteristik pengguna kurikulum. Dan untuk kurikulum 2013 ada 3 juga, yang pertama dipengaruhi faktor guru, ada faktor siswa, dan yang terakhir faktor sarpras atau sarana dan prasarana. Baik, mungkin itu dari saya presentasi pada bab implementasi kurikulum bahasa Arab. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.